Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dai Hidayat Al-Rasyid. Saya calon guru penggerak angkatan 10 SMKN 1 Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Saat ini saya akan melaksanakan pra observasi dengan Pak Herman. Dia adalah salah satu guru matematika dari SMKN 1 Cihampelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Herman? Alhamdulillah sehat. Gimana sehat? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Pak Herman telah hadir pada saat ini untuk melaksanakan konsultasi. Jadi konsultasi ini perencanaan untuk nanti persiapan untuk nanti ketika observasi di kelas nanti bersama Pak Herman. Oke, sebenarnya setelah kemarin Pak Herman mengirimkan baca pembelajaran atau modul ajar, nanti jadi persiapan nanti untuk pembelajarannya ketika observasi, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Pak Herman itu seperti apa? Ya baik, Pak Dai. Terima kasih sebelumnya. Mungkin rencana untuk pembelajaran, tujuan dari pembelajaran yang saya yang saya tujukan kepada anak-anak sesuai dengan topik yang akan dibahas, yaitu tentang komposisi fungsi dan impuls. Mungkin yang pertama, siswa itu dapat memahami dan menjelaskan apa itu fungsi, kemudian apa unsur-unsur atau komponen yang ada fungsi seperti domain, serta range. Kemudian yang keduanya, siswa dituntut untuk bisa mengidentifikasi mana fungsi, mana bukan. Kemudian selain itu juga dituntut untuk bisa menentukan domain, serta menentukan range. Itu ya. Yang ketiganya adalah tujuannya tiada lain adalah siswa dituntut juga untuk mengembangkan kemampuan berkelompoknya dengan yang lainnya, keaktifannya dalam berdiskusi dengan temannya. Itu yang akan menjadikan tujuan nanti untuk pembelajaran. Pembelajaran itu tentang fungsi dan relasi ya. Iya. Dari hal tersebut ada pengembangan yang hendak dicapainya seperti apa? Ya, pengembangan yang dicapai yang mungkin selalu bagi itu tujuan dari pembelajaran tersebut selama 2 jam pembelajaran harus dicapai. Itu tujuan utamanya itu. Model pembelajaran yang digunakan seperti apa? Ya, untuk model mungkin saya akan menggunakan model PBL, Project Based Learning, yang mana diharapkan dengan pembelajaran ini siswa dapat aktif, dapat menggali potensi mereka sesuai dengan kemampuan mereka melalui tahap-tahapan yang mungkin pertama saya menyiapkan mereka mengidentifikasi dulu permasalahan apa yang akan dibahas ya, sehingga siswa sendiri yang akan menggalinya, baik itu melalui buku paket ataupun HP yang mereka miliki untuk mencari informasi terkait dengan fungsi dan relasi sebelum ke fungsi komposisi. Kemudian setelah itu mungkin rencananya kita akan membagi siswa beberapa kelompok, ya, beberapa kelompok 6 sampai 5 kelompok. Itu tadi model pembelajaran itu untuk PBL ya? Oh iya, PBL. Jadi ini baru nanti yang biasa strateginya ya? Ya, strateginya. Jadi silakan. Itu strateginya berarti seperti apa? Ya, strateginya mungkin saya harapkan siswa sendiri yang akan menggali, bukan kita sebagai guru yang memberikan materi, tapi mereka akan menggali kemampuan mereka dengan semua daya yang mereka miliki, baik itu mungkin melalui buku
baik itu mereka melalui media yang mereka miliki, handphone misalkan, untuk mencari informasi terkait tentang fungsi dan komposisi tersebut. Itu Pak Rai. Supaya perencanaan yang akan dilaksanakan ya nantinya, mudah-mudahan tersebut bisa berjalan lancar. Amin amin. Oke, terima kasih Pak Herman. Ya sama-sama Pak Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Duduk siap. Siap. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Kami siap menerima salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Hei, adakah teman kita yang sakit hari ini? Ada. Bapak akan absen dulu ya. Agnia, Hadir. Heisa, Iin, Irene, Nadia. Nadia gue sakit ya, soalnya. Sakit apa Nadia? Hah? Sakit mah? Oh, sakit kepala. Baik, anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran, Bapak mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita. Pertama, kelas bersih. Yang kedua, kelas wangi. Yang ketiga, ketika pembelajaran nanti tidak ada yang bersuara kecuali suruh. Kemudian tidak membawa HP kecuali nanti diperintahkan oleh Bapak. Ya, itu untuk mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Are you ready? Baik, hari ini kita akan belajar tentang fungsi. Ya, sebelumnya kalian mungkin sudah belajar tentang matriks masa sebelumnya. Lanjut kepada fungsi dan relasi. Lalu apa tujuan pembelajaran hari ini? Ya, tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita capai, yang kalian capai adalah pertama, kalian dapat memahami dan menjelaskan tentang fungsi, domain, dan kodomain. Yang keduanya, kalian bisa mengidentifikasi, membedakan mana fungsi, mana bukan fungsi, dan yang selanjutnya menentukan domain, kodomain, serta range. Artinya kalian nanti mencari nilai dari domainnya berapa, kodomainnya berapa, range-nya berapa, kodomainnya apa, begitu. Dan yang ketiga adalah nanti kalian disuruh oleh Bapak untuk mengembangkan kerja kelompok secara aktif dengan temannya. Dapat dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Baik, terima kasih. Nah, kemudian Pak, bagaimana penilaian hari ini? Bapak akan menilai yang pertama adalah untuk tugas kelompok. Penilaiannya yang pertama adalah menyelesaikan tugas
dengan baik, kelompok maksud Bapak. Kemudian yang kedua, kerjasama dengan kelompok, bagaimana kalian komunikasi dengan kelompok. Yang ketiga, hasil tugasnya apakah sudah sesuai. Yang keempatnya adalah pembagian pekerjaan, kalau memang dalam kelompok ada pembagian pekerjaan. Dan yang kelimanya adalah keterlibatan keaktifan kalian dalam bekerja kelompok. Bapak sarankan, yuk kita kerjasama dengan teman kita untuk memecahkan suatu masalah. Kenapa? Ini penting, penting sekali. Bukan hanya kita di sekolah, malah kita di luar sekolah. Ketika suatu pekerjaan yang berat seberat apapun, ketika dikerjakan secara bersama-sama, pasti akan apa? Mudah. Nah, Bapak mau bertanya, kita menginjak kepada materi sekarang. Bapak mau bertanya dulu nih. Mungkin kalian mesti pernah dulu di SMP kelas 9 relasi dan fungsi. Bapak mau nanya, apa sih kalian punya relasi? Kalian punya relasi tidak? Punya. Oke, siapa yang punya relasi? Dengan siapa punya relasi? Dengan teman. Terus yang lain? Dengan siapa relasi lainnya? Dengan saudara, keluarga. Terus dengan siapa lagi? Dengan guru. Itu lawan relasi. Atau relasi bahasa kitanya apa? Kalau seperti itu, relasi teman, relasi guru, relasi dengan saudara, keluarga, apa? Hubungan. Nah, itulah relasi. Relasi adalah hubungan. Berarti relasi itu bukan hanya satu orang, tapi kalau hubungan pasti dua, minimal dua atau lebih. Nah, kemudian tahunya nggak apa fungsi? Dulu ingat fungsi apa ya? Suatu ada relasi, ada fungsi. Baik, kita hari ini akan mengidentifikasi tentang fungsi. Bagaimana caranya? Ya, Bapak akan bertanya dulu kepada kalian, apakah kalian tadi dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki, misalkan kalian punya nggak suatu yang hobi? Punya makan kesukaan? Punya kan? Pasti semua orang memiliki hobi, memiliki makanan kesukaan, memiliki cita-cita. Nah, dari sana kita bisa mengumpulkan menjadi suatu fungsi. Dan kita bisa mengidentifikasi mana fungsi dan mana bukan fungsi. Jadi, coba kalian sekarang kita bikin kelompok. Dengan ini jumlahnya adalah 33 ya. 33 kita bikin kelompok menjadi 6 kelompok. Ya. Berarti satu kelompoknya berarti berapa? Ada yang 5, ada yang 6. Bisa bikin saya ini? Bisa. Boleh sekarang kalian bikin kelompok. Silakan. Baik, aturannya gini, Bapak akan membagikan dulu RPM, kemudian kalian boleh membuka HP, mencari informasi, menggali informasi tentang fungsi, relasi, kemudian domain, kodomain, kemudian mencari bagaimana cara mencari domain, ya, kemudian bagaimana mencari range, nanti akhirnya
Dan Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Bapak akan membagikan LKPD pada masing-masing kelompok. Nanti dalam LKPD itu ada hal-hal yang harus diisi, dan nanti kita akan bersama-sama mempresentasikan hasil dari pengerjaan kelompoknya masing-masing. Dapat dipahami ya? Oke? Siap. Bapak akan bagikan. Boleh, silakan pakai pulpen. Kalian Bapak persilakan untuk menggunakan HP. Walaupun aturan ketika HP tidak walaupun aturan yang kemarin kita berkeras ber-HP, sekarang boleh pakai HP. Cari informasi tentang fungsi dan relasi, silakan. Dan gunakan buku RPM tersebut untuk mencari informasi tentang fungsi. Catat hal-hal yang penting. Karena nanti setiap kelompok akan diperintahkan untuk mendefinisikan fungsi dari hasil kerja kelompoknya. Boleh ditulis juga, boleh silakan. Mangga. Gimana? Apa? Ada apa? Di bawah aja. Yo, baca dulu soalnya gimana? Apakah sama dengan soal sebelumnya? Silakan baca dulu, baca. Ini sudah sampai mana nih? Ayo, ulangi lagi waktunya 5 menit lagi. Ayo, 5 menit lagi waktunya. Ini sampai mana? Baik, anak-anak sekalian, waktu kita sudah habis. Berarti kita menginjak kepada mempresentasikan hasil dari kalian yang sudah kerjakan. Ya, mulai dari fungsi apa, kemudian apa lagi, domain apa ya, domain, name apa. Siap ya? Ya, untuk mempresentasikan, Bapak akan bikin permainan dulu. Siapa yang ke depan, itulah yang. Siapa yang dapat presentasi, itulah yang ke depan. Baik, siap. Duduk siap, gerak. Jadi, duduk siap, gerak. Ya. Tepuk satu kali.
3 kali, tepuk 2 kali, tepuk 2 kali, tepuk 1 kali. Nah, sekarang kuncinya ketika tidak ada kata ketepuk jangan tepuk. Paham? Baik, kita mulai. Tepuk 2 kali, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, 2 kali. Baik, inilah kelompok yang akan mempresentasikan berapa nomor? 3. Ya, nomor 3. Silakan untuk maju ke depan. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Boleh, langsung aja jelaskan supaya lebih cepat. Pertanyaannya, misalkan kalian memiliki fungsi fx sama dengan x tambah 2 dibagi 2 dengan daerah asal Ya, dan daerah asalnya. Kemudian tentukan daerah hasil fungsi f dan gambarkan fungsi tersebut dalam diagram panah. Yang pertama, diketahui fungsi fx adalah x tambah 2 dibagi 2. Daerah asalnya kita tentui. ya, yang kita soal itu bilangannya apa? Bilangan genap dari berapa berapa? Bilangan genap dari 2 sampai 10, jadinya ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Ini merupakan daerah asal atau disebut juga dengan domain. Kemudian yang ditanyakan adalah daerah asal fungsi dan diagram panah. Setelah kita mengetahui domainnya, kita mencari daerah hasil atau disebut juga dengan rank. Rumusnya adalah fx x sama 2 dibagi 2. Kita masukkan ke domainnya, jadinya f2 sama dengan 2 ditambah 2 dibagi 2 hasilnya 2. f4 sama dengan 4 ditambah 2 dibagi 2 hasilnya 3. f6 6 ditambah 2 bagi 2 sama dengan 4. Dan f8 dibagi 8 sama 2 dibagi 2 hasilnya 5. Dan f10 10 ditambah 2 dibagi 2 hasilnya 6. Setelah kita mengetahui setelah kita masukkan ke dalam rumus, berarti yang ini merupakan rank atau daerah hasil. Jadi ranknya adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Setelah pertanyaan ke-1 selesai, kita lanjut ke yang kedua, yaitu membuat diagram panah. Di diagram panah ini, domain menjadi himpunan A, yaitu ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian yang bagian B-nya adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Sesuai rumus yang ini, kita pindahkan ke diagram panah. Jadi yang F2 yang sama dengan 2 kita pasangkan lagi, 2 dipasangkan ke 2, 4 dipasangkan ke 3, 6 dipasangkan ke 4, 8 dipasangkan ke 5, dan 10 dipasangkan ke 6. Sudah? Lalu Bang. Baik ya, sekarang jangan mau banyak dulu. Kita pertanyaan satu kelompok satu. Ada pertanyaan? Kita di PKC. Apakah ini fungsi? Kenapa fungsi? Kelompok ini gimana? Yang belakang? Karena setiap anggota
satu hubungan di anggota B. Yang ini fungsi. Kenapa alasannya? Ya. Ya, hubungan di anggota B. Yang belakang itu fungsi bukan? Fungsi alasannya? Ya, baik, karena setiap anggota A ini memiliki hubungan tepat satu di anggota B. Di anggota B. Ini kalau dalam jenis fungsi namanya fungsi bijektif atau fungsi satu-satu. Ya, nah fungsi itu ada tiga. Pertama ada fungsi injektif, ada fungsi surjektif, dan ada fungsi satu-satu. Ya, terima kasih untuk pemaparannya, untuk komentasinya. Sekali lagi, bertanya dulu teman kita hari ini. Ya, silakan kita balik ke tempatnya. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan balik ke tempatnya. Ya, mungkin berhubung waktu kita sudah hampir habis dan pengajian kalian mungkin masih ada yang belum juga. Intinya apa yang kalian simpulkan pada hari ini? Pertama tentang fungsi dulu. Apa fungsi? Fungsi adalah relasi yang Kemudian dari fungsi itu ada yang namanya ada yang namanya kodok, ada yang namanya. Kemudian apa kesimpulan kalian tentang diskusi hari ini? Kelompok ini fungsi. Ya, coba yang itu makan. Apakah semua anggota kelompok bekerja sama? Itu yang belakang. Ya, yang ini gimana? Nah, di sini Bapak perhatikan ada beberapa kelompok yang bekerja sama, ada juga yang tidak. Itu nanti akan menjadi penilaian Bapak sendiri. Dan ada kelompok yang bekerja sama dengan baik, mungkin Bapak akan nilai, ya, sesuai dengan penilaian yang tadi kita sudah buat. Nah, dapat diambil kesimpulan ternyata Bapak tadi sudah memberikan instruksi kerjakan LKPD ini dengan bersama-sama, dengan membagikan tugas. Ya, misalnya itu kan ada 3 LKPD, ini ada 6, 2 orang sudah cukup untuk bagian. Itu intinya. Maka dengan mengerjakan bersama-sama itu pasti waktu akan lebih singkat, pengerjaan akan lebih cepat. Itu ya hikmah dari bekerja sama diskusi hari ini. Ya, seperti itu. Dan nanti ada juga yang kelompok yang belum selesai ini. Kenapa? Alasannya karena tadi mengerjakannya secara barang itu apa mengeluarkan pendapatnya. Yuk, tidak mau kalah ini enggak. Ini enggak dibagi juga sebagai dibagi. Makanya pekerjaannya kan lambat dan akan lama. Itu ya. Baik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan? Enggak ada? Baik, kita ambil kesimpulan bahwa hari ini kita belajar tentang fungsi. Fungsi itu adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggotanya A ke anggota B tepat satu ya. Dan ini hasil dari kalian mempresentasikan hasil dari mengidentifikasi mana fungsi ini, fungsi bukannya, dan ini adalah untuk mencari domain, kodomain serta mencari range. Dari mana dari buku yang kalian sudah pelajari, dari searching kalian oleh HP, inilah hasilnya seperti ini. Terima kasih atas semua partisipasinya. Kita tutup dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama Pak Herman, Ya. dan juga dengan Pak Haji. Kan? Alhamdulillah ya, Pak Herman, kemarin kita telah melaksanakan observasi. Betul. Kemudian mulai dari kita observasi, perencanaan, sampai ke kemarin observasi. Gimana perasaan Pak Herman ketika kemarin observasi? Kegiatannya gimana? Ya alhamdulillah, mungkin waktu kemarin hari Rabu kalau nggak salah kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas MPLB 2 ya. Ya, kelas 11 ya? Kelas 11. Alhamdulillah perasaannya senang. Kemudian siswa juga alhamdulillah antusias dalam kegiatan yang kita lakukan kemarin. Ya, memang kelihatannya kalian siswa itu sangat senang ya, Ya, senang, kemudian ya gembira gitu kan. Meskipun itu pelajaran matematika ya, Betul. itu luar biasa ya. Kemudian mulai perencanaan, kemudian alur pembelajaran juga udah sangat bagus ya, bagus. Kemudian menurut saya ini itu siswa terlihat aktif gitu kan. Dan Iya. itu ya itu biasanya meskipun itu pelajaran matematika itu luar biasa gitu. Karena kita belajar santai Pak, jangan ketika supaya anak tidak pegang ya kita santai gitu. Ya, kan mungkin tadi persiapannya juga matang ya, gitu kan. Persiapannya matang gitu kan, mulai dari rencana pembelajarannya gitu kan, penyudu ajarnya itu saya sudah sangat bagus lah ya. Oke, sekarang kita akan bahaskan ya, tujuan untuk ini adalah coaching supervisi akademik gitu kan. Nah, kira-kira kalian kan udah cukup lancar, tapi kita kira ada kendala tidak? Kalau kemarin sih kendalanya mungkin saya dalam membuat LKPD terlalu banyak. Soalnya iya, sehingga ketika anak-anak untuk mengerjakan diskusi kelompok itu mungkin waktu 2 jam tersebut tidak cukup tuh. Makanya kemarin kita anak tadinya pinginnya semuanya untuk presentasi, tapi cuma ada satu kelompok yang bisa presentasi ke depan gitu. Kemarin tuh banyak penugasan tuh banyak ya, tidak sempat dalam jangka waktu 2 jam ya. Dari mulai anak menggali tentang materinya, kemudian kemarin itu kan kita topiknya tentang komposisi fungsi sama inverse, mungkin dari awal dulu. Nah kemudian si anak disuruh untuk mencari baik itu melalui buku, kemudian searching HP, yang biasanya kita kan mengadakan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas tersebut anak tidak boleh untuk memakai HP, tapi kemarin kita si anak untuk silakan menggunakan HP, silakan cari apa yang akan kita pelajari hari ini. Untuk kondisional ya, dengan penggunaan HP itu digunakan bila diperlukan. Bila ya. diperlukan. Kadang harus juga sih, gitu kan. Ya. Apalagi mencari informasi. Dan rencana selanjutnya, Pak Herman, kan ini akhirnya terlalu banyak nih, gitu kan. Nanti sesuai, kira-kira nanti gimana? Mungkin kan nanti kalau kedepannya kita akan menyesuaikan dengan jam yang sesuai, mungkin dikurangi supaya semuanya bisa tampil, supaya si anak-anak bisa lebih aktif kembali, baik itu dalam presentasinya, terus kemudian dalam mungkin berdialog dengan temannya, apa kekurangan ini, apa kelompok ini, apa itunya, sehingga si anak-anak kan bisa bertanya, menyamakan dengan apa yang mereka buat gitu, sudah sesuai dengan tugas yang ada dalam LKPD tersebut. Kira-kira perencanaan tersebut akan dilaksanakan kapan? Ya, insya Allah kalau sudah setiap pelajaran seperti itulah. Alhamdulillah ya. Jadi banyak hal dari itu untuk perbaikan ya. Dan sekarang gimana perasaannya ketika coaching ya, kita ya sering ini setelah kalau tadi kan Pak Herman menemukan permasalahannya sendiri gitu kan, kemudian juga
solusinya sendiri ya. Nah perasaannya sekarang gitu kan. senang sekali Pak. Ya kegiatan ini lah ya, tenaga ini berarti ya sangat senang ya dengan coaching ini kalau juga bisa menemukan solusinya sendiri ya. Iya. Oke. Mungkin untuk kegiatan ini pasca observasi kebersihan, terima kasih ya Pak Herwan atas Sama-sama. waktunya dan segala sesuatunya telah membantu saya dalam kegiatan coaching supervisi akademik untuk kegiatan guru penggerak angkatan 10 pada tugas modul 2.3. Iya. Ya, terima kasih Herman. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.